presentasi presentasi saintifik. Nggak usah Nggak usah terlalu banyak banyak ini. ini. Yang Yang penting penting jelas dan dan sudah sudah representable representable dan dan berkaitan dengan penelitian penelitian kamu. kamu. Nah, Nah, sekarang sekarang untuk untuk kontennya, kontennya, bisa bisa saya saya lihat lihat halaman halaman pertama pertama nanti ya. nanti ya, Pak. Bisa buat Bisa buat sebentar. Page page yang yang pertama. pertama. Iya. Iya. Nah, Nah, ini estimasi estimasi simpanan simpanan karbon karbon pada pada budidaya. budidaya. Nah, Nah, ini kenapa kenapa Rati Rati tertarik tertarik melihat estimasi? estimasi? Kenapa Kenapa tertarik melihat simpanan karbon pada rumput laut? laut? Apa Apa sih sih gunanya? gunanya? Ya, Ya, baik Bu. baik, Bu. Jadi Jadi sebenarnya sebenarnya blue carbon ini memang jadi salah salah satu topik yang menarik untuk saya untuk penelitian. Kurang Kurang jelas jelas suaranya, kurang kurang keras. keras. Ya, Ya, jadi untuk blue carbon atau simpanan karbon biru di vegetasi laut itu seperti mangrove, lamun, dan rumput laut ini sebenarnya memang menjadi topik penelitian yang sangat menarik bagi saya. Sebenarnya saya ini tuh judul yang dia diarahkan oleh salah satu dosen. Jadi kenapa saya mengambilnya itu di rumput laut? Karena untuk rumput laut ini memang belum banyak penelitiannya di Indonesia pun juga belum banyak dilakukan. Termasuk di luar pun ini juga masih menjadi penelitian yang banyak diteliti untuk saat ini karena budidaya rumput laut ini kan banyak dilakukan dan budidaya rumput laut ini kan dia bisa dikatakan berkelanjutan karena dia sifatnya budidaya seperti itu. Kemudian budidaya rumput lautnya kenapa mengambil di desa Lembongan di Kelungkung Bali ini? Karena seperti yang tadi sudah saya sebutkan di latar belakang, sebelumnya itu memang sudah ada budidaya rumput laut di desa Lembongan Kelungkung Bali ini, tapi kemudian karena pariwisata yang meningkat itu budayanya mulai ditinggalkan, tapi dia kembali lagi masyarakatnya melakukan budidaya itu saat adanya pandemi COVID-19 ini karena pariwisata yang menurun, mau tidak mau masyarakatnya mengambil kembali budaya ini sebagai pekerjaan mereka seperti itu. Nah, sekarang karena isu perubahan iklim ini kan sedang lagi banyak dibahas dan bagaimana kita mengurangi karbon yang ada di atmosfer itu kan salah satunya adalah dengan menggunakan vegetasi itu dalam melakukan penyerapan karbon dari atmosfer. Dengan adanya budidaya rumput laut ini terutama di desa Lembongan ini yang baru muncul saat kembali muncul ketika pandemi COVID-19 ini kemarin. Saya ingin tahu apakah ini itu berpotensi dalam mengurangi karbon yang ada di atmosfer itu. Jadi saya ingin tahu simpanan karbon di budidaya rumput laut yang muncul lagi saat pandemi itu ada berapa banyak dan apakah ini tuh bisa jika dibuat berkelanjutan itu apakah dia bisa menyerap karbon yang cukup banyak seperti itu, Bu? Apa yang sangat spesial dari rumput laut? Apa rumput laut? Maksudnya yang bisa menyimpan karbon itu kan semua jenis tumbuhan ya. Semua jenis tumbuhan laut juga bisa ya. Kenapa harus rumput laut? Sebenarnya seperti yang tadi sudah saya bilang, rumput laut ini memang kenapa spesial itu karena memang belum banyak penelitiannya gitu. Jadi untuk di Indonesia sendiri saya kemarin mencari literatur untuk membuat draft proposalnya itu pun cukup kesulitan karena di Indonesia untuk yang jurnal berbahasa Indonesia yang membahas budidaya rumput laut ini cukup sedikit. Kamu kan nggak baca estimasi simpanan karbon pada lamun? Kalau untuk lamun ada beberapa sudah saya baca. Untuk misalnya sedikit penelitian yang melakukan ini sebelumnya sama sekali nggak ada. Bagaimana kamu bisa mengetahui metode dan referensi lainnya? Maksud saya itu ada tapi tidak sebanyak penelitian di lamun sama mangrove seperti itu. Kalau di lamun sama mangrove itu saya sebenarnya menemukannya jurnalnya cukup banyak. Kalau untuk yang rumput laut ini tidak begitu banyak begitu, Bu. Emang rumput laut itu juga ingin budidaya, semuanya bermanfaat juga. Kalau rumput laut dibudidayakan, kalau lamun itu lamun mereka tempat hidup ikan, kemudian makanan juga bagi burung kan. Jadi semuanya ada fungsinya. Kemarin saya ini aja sih, saya wondering aja sih kenapa estimasi simpanan karbon pada
budidaya rumput laut. Mungkin estimasi simpanan karbon pada rumput laut yang dibudidayakan di desa Lemongan itu kan. Saya juga apa ya? Saya juga hafal rumput laut. Jadi dia tujuannya apa nanti di akhir untuk melihat apakah rumput laut dapat berkontribusi untuk mengurangi emisi karbon begitu. Iya benar Bu. Coba lihat judulnya lagi. Coba dibaca lagi judulnya. Estimasi simpanan karbon pada budidaya rumput laut di desa Lembongan Bali. Bu. Udah benar belum judulnya? Mungkin bisa diganti seperti kata Ibu tadi rumput laut yang dibudidayakan Bu. Oke. Kemudian slide yang berikutnya coba lihat. Nah, yang ini budidaya rumput laut di Indonesia, ini juga latar belakang ini bisa sebenarnya ini bagus ya. Jadi ada diagram seperti ini, tapi bisa sebenarnya nanti lebih menarik dibuat diagramnya ya. Saya merasa ini aja sih, karena ini latar belakang tuh membuka, jadi bisa kamu tambahkan mungkin gambar atau apa, jadi dia lebih menarik ketika kamu menjelaskan. Ini bukan bagian yang kayak kamu menjelaskan sesuatu hasil penelitian atau alur supply chain gitu. Jadi bisa lebih menarik dibuat. Terus saya mau tanya juga, kenapa kamu menghitung SGR ya tadi ya? Coba saya lihat rumusan masalah dong. Rumusan masalahnya saya buat tujuan penelitiannya aja. Kondisi perairan di area rumput laut. Nah, pertanyaan saya ini, kenapa ini kan kamu tadi mengumpulkan data ini ya, parameter perairan ya, kualitas perairan ya. Itu ada yang dikumpulkan dari waktu yang berbeda, itu kenapa? Saya mengambil metodenya itu dari salah satu jurnal, jadi karena mereka mengambil sampel kualitas perairan, jadi dengerin saya. Kalau misalnya untuk semua ini, jadi untuk kalau misalnya kalian jawab pertanyaan, saya paling nggak suka, jujur aja ya, dan semua dosen pun begitu ya. Kalau misalnya saya bertanya apa nih, kenapa nih pertanyaan saya tadi, kenapa pengambilan data itu dilakukan pada waktu yang berbeda? Jadi dijawabnya sesuaikan saja, jangan kemana-mana lagi. Saya menurut dosen, menurut jurnal apa, itu seperti itu memang Bu. Jangan seperti itu apa, kenapa gitu loh. Jadi jawab aja langsung direct gitu ngomongnya. Jangan berbelit-belit, nanti malah tambah banyak pertanyaannya. Ya, langsung dijawab ini kenapa. Kenapa pada waktu yang berbeda. Ya, saya tahu lewat jurnal, tapi saya belum baca jurnal yang lain. Bisa dijelaskan nggak isi jurnalnya kenapa? Jadi kenapa mengambil kualitas perairan itu pada area yang berbeda itu untuk mengetahui perbedaan kualitas airnya pada setiap beberapa hari. Jadi juga untuk mengambil. Tapi coba saya lihat slide berikutnya. Coba saya lihat slide berikutnya. Saya mau lihat apa saja karena itu parameter yang berbeda diukur di waktu yang berbeda. Coba lanjut lagi slide-nya. Terus lanjut lagi. Terus next. Setiap parameter diambil pada waktu yang berbeda, yaitu hari pertama, hari ke-15, dan hari ke-30. Nah, ini kenapa nih? Itu karena di hari pertama, kenapa di hari ke-15, dan kenapa di hari ke-30? Untuk melihat apakah ada perubahan pada kualitas perairannya, jadi ngambilnya 3 kali pengulangan. Kenapa dipilih hari ini?
hari 30 hari ini. Kenapa dipilih hari-hari tertentu ini 40, 15, dan 30? Karena kan tadi pengambilan sampel rumput lautnya itu kan ada dua bu di hari di rumput laut yang masih muda dan rumput laut yang sudah siap panen. Rumput laut siap panen itu kan pada hari ke-30, jadi di antara hari ke-1 sampai hari ke-30 itu dengan 3 kali pengulangan. Jadi jaraknya yang hari ke-15 itu hari ke-15 itu untuk apa? Kumpulkan datanya. Untuk melihat itu perbedaan kualitas air pada 30 hari itu, jadi pengambilan kan 3 kali pengulangan. 15 itu kamu ambil juga kan data ininya, data data rumput lautnya ditimbang juga. Kalau data rumput lautnya saya ngambilnya yang hari ke 1 sama 30 aja ya tadi ya. Lautnya hari ke-25, Bu. Tapi data kualitas pelayanan 1, 15 sama 30. Berarti nggak ada hubungannya sama ambil rumput laut umur 25 sama 30 hari dong. Dia untuk melihat kualitas airnya, Bu. Iya, saya tahu. Tadi kamu jawab apa? Saya untuk melihat kualitas airnya, Bu. Karena itu kan rumput lautnya diambil pada umur usia 30 hari, 25 hari. Itu kan diambilnya baru 25 hari, 30 hari. Jadi nggak ada hubungannya karena kamu ambil tanggal segitu, hari kesekian, jadi kamu mengambil data perairannya pada hari yang sama, gitu loh. Maksudnya sekalian turun nggak ada hubungannya. Ini beda nih. Jadi dia diambil hari ke-30. Terus nanti hari pertama kamu ambil data itu, hari ke-15 kamu ambil data itu, dan hari ke-30. Sedangkan ini ada rumput laut muda juga yang diambil pada umur 25 hari. Kalau misalnya untuk melihat kualitas air pada hari terakhir yang rumput laut diambil, itu harusnya ada pengambilan data juga dilihat di 25 hari. Ya enggak? Iya benar, Bu. Ini kamu udah diskusi sama pembimbing? Sudah, Bu. Sama ini kan jadi penelitiannya kan dia dapat judulnya dapat dari dosen itu, Bu. Jadi saya udah sempet ngomongin proposalnya dulu sama dosennya. Cuma saya memang untuk metodenya ini karena ini kan dari Panara. Panara kan bukan basic di rumput laut gitu, Bu. Jadi saya udah ngomong dulu sebelumnya sama Panara untuk metodenya. Saya masih belajar dulu, Pak. Dan ini nanti Panara. Ini penelitiannya Panara. Iya, Bu. Coba saya lihat lagi. Balik lagi. Tujuan penelitian. Mengetahui estimasi simpanan karbon pada area budidaya rumput laut. Benar nggak itu pertanyaan? Seharusnya pada rumput laut yang dibudidayakan di area di Solomon. Oke. Mengetahui faktor yang mempengaruhi perbedaan estimasi simpanan karbon pada setiap jenis rumput laut yang dibudidayakan. Emang ada berapa jenis? Kalau dari saya lihat di berita itu ada satu jenis, tapi karena saya belum pernah turun langsung ke lapangan, jadi saya memperkirakan kemungkinan ada lebih dari satu jenis. Jadi saya tambahkan di tujuan. Kamu tadi ada sebutin Ilcema cecotoni nggak? Iya, Bu. Berarti kamu kan udah tahu spesiesnya. Iya, jadi yang dijelaskan itu saya ngambilnya dari berita dan dari saya baca-baca di berita itu memang yang disebutkan cuma ada satu, tapi karena saya belum turun langsung ke lapangan, jadi saya belum tahu pasti memang cuma ada satu atau ada lagi. Tapi kalau misalnya jawabannya nanti cuma ada satu gimana? Kalau cuma ada Ilcema cecotoni gimana? Emang ada cuma ada Ilcema cecotoni. FYI aja. It's a lot to do, I think ya, buat kamu ya. Coba juga dicek metode-metode kamu, it's a lot datanya. Tapi, apakah udah sinkron belum sama tujuannya? Saya nggak ngomong banyak nanti, ya gimana lah kamu sama pembimbing, kan pembimbing yang lebih tahu ya.
Jadi nanti sama pembimbing aja diskusinya, nanti kirim sama saya proposalan aja ya. Tapi ini BTW kamu sama Pak Nara bimbingannya, apakah Pak Nara nggak sekolah ya besok Agustus dia mau pergi, jadi dia nggak bisa jadi pembimbing. Untuk itu saya udah koordinasi Bu, siapa yang nanti untuk pembimbingan keduanya saya sudah dapat dari koordinasi dengan Pak Nara untuk yang nanti kan Pak Nara juga sudah dikoordinasikan dengan Pak Nara. Nggak bisa menggantikan namanya. Saya juga nggak akan set Pak Nara jadi pembimbing kamu, karena Pak Nara akan pergi. Ngapain saya ganti-ganti capek, saya udah tahu. Ya nggak? Saya kan udah tahu Pak Nara bakal pergi bulan Agustus. Ya saya nggak set Pak Nara dong, orang kamu proposalan bulan Agustus, dan kamu ngambil datanya setelah itu. Emang kamu mau proposalan kapan? Kamu mau proposalan lebih awal? Ini harus dipastikan ya. Saya ngomong kayak gini, saya nggak mau kamu ribet nanti di akhir nanti itu loh. Kalau mau proposal awal, sekarang kamu harus pastikan selesai sebelum Pak Nara pergi, baru bisa Pak Nara jadi pembimbing. Kalau nggak, Pak Nara harus diganti. Karena nanti kalau nggak, misalnya kamu sekarang walaupun proposal awal, tapi penelitian kamu belum selesai nih. Di tengah-tengah misalnya, sebelum misalnya udah SMH nih, tapi belum sidang, gitu. Pak Nara tetap diganti kalau dia udah pergi. Gitu, terhitung dari surat tugas keluar dari fakultas. Jadi tetap kamu akan ganti. Gimana? Jadi di info ya komisi ya. Soalnya Pak Nara ini udah sounding bakalan berangkat Agustus. Karena memang kalau sana mereka September udah mulai kuliah. Baik Bu, nanti coba saya koordinasikan lagi dengan Pak Nara. Jadi kalau misalnya memang mau diselesaikan sebelum Agustus, kamu harus proposal duluan dan lain-lain banyak hal dilakukan. Jadi harus mendata, proposal. Mungkin udah disampaikan ya sama Pak Nara ya. Karena Pak Nara sempat tanya sama saya sih, kalau mau ujian duluan bisa Bu ya, bisa saya bilang. Ini ya maksudnya ya? Kamu ya maksudnya ya? Iya, sepertinya begitu Bu. Oke. Sudah tahu mau kapan ujiannya? Saya belum pasti Bu, soalnya metodenya memang saya masih mau kasih banyak kekurangan, saya masih mau pelajari dulu metode. Coba nanti didiskusikan lagi ya, ini kan sudah bulan Maret. Jadi bulan Maret, bulan Agustus 5 bulan. Jadi bisakah kamu menyelesaikan semuanya 5 bulan? Ya, dari proposal, ambil data, undang hasil, dan sidang. Karena itu aturannya harus memang diganti. Jangan sampai kayak kemarin Bu Elo pas pergi, dia belum info waktu itu. Karena dia pikir surat dari universitas yang untuk menentukan izin waktu izinnya. Tapi ternyata setelah semenjak surat dari fakultas keluar, dia sudah nggak aktif statusnya. Jadi nggak boleh jadi pembimbing. Gitu. Coba dipastikan lagi ya. Berhubung saya komisi nih, makanya saya ngomong. Kalau nggak sih saya nggak akan ngomong. Salah aja. Baik Bu, nanti akan coba saya koordinasikan lagi dengan Bapak. Metodenya juga ya. Pembimbing luarnya siapa? Namanya Pak Dwi Bu. Oke. Yang lain, Pak Dwi ada ngajar sosial ekonomi juga ada membimbing sosial ekonomi juga banyak sekali ininya bidangnya. Nanti banyak sekali soalnya yang mau sama Pak Dwi ya di proposalan ini, di proposal kemarin pengajuannya. Jadi mungkin nanti saya akan benar-benar split berdasarkan
Ekspertisnya Pak Dwi, saya nanti ngomong sama Pak Dwi. Ya, ekspertisnya Pak Dwi. Karena banyak juga nih. Ada yang sosial ekonomi, ada yang ekowisata, ada yang rumput laut, gitu. Semuanya mau sama Pak Dwi. Nanti saya bicarakan dulu sama Pak Dwi yang mana yang kiranya Pak Dwi itu merasa ininya yang pas banget sama Pak Dwi. Ada yang mau ditambahkan nggak sih? Sepertinya sudah cukup banyak masukan dari Ibu. Terima kasih banyak nanti. Ini benar-benar jadi masukan sekali untuk saya untuk perbaiki. Sebenarnya saya nggak banyak masukan saya itu belum semua saya sebutkan. Karena saya merasa ini ranah pembimbing kamu bukan saya, dan saya bukan pemuji kamu juga. Nggak tahu saya nanti jadi pemuji kamu ya. Kebetulan penelitian saya itu dulu S2 saya tentang rumput laut. Eugenia Makotoni, bukan Eugenia Makotoni sih. Tapi ya ini. Saya bertanya tadi ngapain pengambilan parameter kualitas airnya di hari pertama 15 sama 30. Karena 30 panennya juga ada 25 juga. Kenapa di waktu-waktu itu? Itu juga sebenarnya tidak terjawab pertanyaan saya. Dan banyak lagi. Tapi nanti kalau saya jadi pemuji kamu, mungkin kita tanyakan kesaksian saja. Oke ya. Jadi saya rasa hari ini sudah cukup. Untuk presentasinya sudah presentable ya. Kalian yang pertama Adolf tuh nggak ada tuh. Saya panggil nggak ada. Dan saya udah record juga. Jadi sebenarnya ada 59 mahasiswa yang submit ini ya. Ada berapa sih absennya? Berapa orang absennya? Kalau di absen itu sekitar 70 sih Bu. Harusnya 70. Yang submit di Google Drive itu ada 59 orang. Terus yang hadir hari ini ada 20 sekian 35 orang. Yang hadir on time 7 orang. Yang hadir on time 7 orang, 6 orang nih. 8 orang. Yang presentasi hari ini Ega, Arvel, dan Ratih. Jadi semuanya sudah saya record. Jadi nanti nilainya nanti menyusul saya buat di Google Classroom kalian. Nanti bisa dicek nilainya. Jadi yang belum presentasi tidak masalah. Jadi semua saya bisa nilai dari presentasinya. Ya. Jadi tolong di consider untuk masukan-masukan yang tadi saya sampaikan, terutama apabila metodenya belum siap kira-kira. Jadi benar-benar sudah harus fix kalian untuk metode serta rules penelitian kalian ya nanti. Jadi supaya sudah fix kalian ke lapangan. Pastikan juga hal-hal yang lain, misalnya waktu timeline penelitian kalian. Jika memang dosennya ingin kalian selesai misalnya sebelum beliau berangkat, jadi harus kalian stick dengan schedule. Jadi oh ya sekarang waktunya ini aku harus selesai SMK sekian, aku harus selesai ujian kapan. Jadi kalian sudah tahu ya. Jadi waktunya. Jadi 5 bulan kira-kira bisa nggak? Karena kalau kalian di tengah-tengah gantinya itu lebih ribet. Ya. No offense loh ya. Saya cuma kasih tahu aja. As a komisi saya. Saya ngomong as a komisi bukan dosen lain ya. Kalau saya sebagai dosen lain saya nggak akan ngomong. Kalau saya sebagai saya boleh izin bertanya sebelum itu. Ya. Saya mau nanya Bu, jadi kalau misalkan kayak Panara gitu kan, tadi katanya beliau bakal berangkat tahun ini bulan Agustus dan kayaknya nggak bisa untuk jadi pembimbing. Kalau misalkan di FKP ini kan kayak experting tentang judulnya itu belum, maksudnya
bukan belum banyak, tapi memang sedikit gitu. Terus harus harus ngambil pembimbing dari fakultas lain, itu sebenarnya diperbolehkan atau enggak ya Bu? Karena kemarin saya sudah sempat ngobrol sama pembimbing saya, terus karena memang pilihan keduanya itu waktu itu Panara, karena sedikit juga yang giginya kata pembimbing saya. Terus Siapa pembimbing kamu? itu bilang Siapa pembimbing kamu? Pan. Ini siapa yang nanya? Angel. Iya, Angel. Ya. Judul penelitian kamu itu apa? Saya tentang prediksi ini Bu, fishing ground pakai model itu. Pak Yogi ada kok. Modelan kan kamu? Iya, kayaknya. Pak Yogi ada. Ya kemarin tuh saya disuruh tanya juga sih sama komisi, cuman baru sempat nanya juga itu Bu. Karena bapaknya juga bingung apakah boleh atau enggak gitu buat ngambil dari pembimbing. Modelan tuh Pak Yogi bisa. Pak Hendrawan. Kalau yang tadi, saya mungkin kalau kakak kelas kalian mungkin menyampaikan sering ini Bu Diani bidang penelitiannya marine law, marine law yang kayak gitu, hukum laut kayak gitu, terus supply chain, ya penangkapan itu saya bisa tuh masih. Terus kalau rumput laut ini, karena saya penelitiannya ini, dan exactly saya buat tentang SGR, specific growth rate gitu. Tapi judulnya bukan seperti itu. Saya meneliti bukan seperti yang Ratih teliti tadi. Jadi kebetulan itu karena penelitian S2 saya. Jadi S2 saya itu saya ada 2 kali penelitian, major thesis dan minor thesis. Jadi saya majornya saya ambil rumput laut karena waktu itu saya marine biology. Saya ambilnya itu integrated multitrophic aquaculture. Terus untuk minor thesis saya ambil tentang marine governance. Jadi itu hubungannya, jadi waktu itu tentang peraturannya banyak yang hubungannya dengan kebijakan-kebijakan dari KKP. Jadi nanti juga saya akan sesuaikan lagi ya untuk pembimbingnya. Nanti untuk kalian, jadi kalian boleh propose apapun silakan, tapi itu belum fix ya. Kecuali ada komunikasi dengan dosen sebelumnya. Ya. Kalau misalnya ada yang tidak jelas, bisa hubungi saya, ya. Atau Pak Yogi bisa juga. Kalau kalian nggak nyaman ngobrol sama saya, bisa hubungi Pak Yogi. Oke ya. Jadi kuliahnya saya mungkin cukupkan. Nanti tolong dihubungi Pak Hen juga ya, misalnya juga dihubungi Pak Hen. Terus nanti saya akan, pokoknya kami dari komisi, kalau misalnya kalian memang ingin menyelesaikan penelitian kalian secepat-cepatnya, sebelum dosennya ada tugas belajar lah, pergi belajar, tolong diinformasikan sama komisi ya, gitu. Soalnya kalau dari sekarang kami itu masih akan membagi pembimbing kalian itu berdasarkan jadwal ujian proposal kalian. Jadi gini, kalau misalnya ujian proposal kalian tahu kan udah jadwal ujian. Jadi ujian kalian tuh jadwalnya di Agustus. Dan Pak Nara nih udah pergi nih. Misalnya Pak Nara ada tugas nih, Agustus katanya pergi. Saya nggak akan masukkan Pak Nara di jadwal. Karena kan ngapain saya masukin Pak Nara udah nggak ada. Pak Nara tugas belajar, nggak mungkin juga saya masukin. Surat tugasnya nanti salah, nanti ngulang lagi kalian. Menyusahkan kalian gitu loh di akhir. Kalian ngulang buat surat tugas, buat bimbing kalian. Ganti pembimbing lah, jelasin ke pembimbing satu lagi, kayak gini-gini penelitiannya, segala macem. Ya. Jadi harus di-note.
Jadi saya note-nya saya harapkan kayak gitu. Jadi ketika kalian sudah ada pembicaraan atau proyek yang sama dosennya yang sebelum terjadwal, tolong sampaikan ke saya ya. Nanti saya akan aturkan jadwalnya dan buat surat tugas. Tapi satu lagi saya bilang, pastikan harusnya bisa apa enggak nih selesai. Kalau enggak, terpaksa nanti juga ganti pembimbingnya. Ya, kalau nggak selesai. Jadi nanti kalau kurang jelas bisa hubungi saya Rati ya, masalah siapapun. Jadi kalau saya Rati juga ada ini, silakan tanyakan sama saya. Jadi untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih waktunya dan terima kasih sudah bangun pagi-pagi ya. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Sampai jumpa Terima di kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.